Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ucep Hermawan. Saya mahasiswa tingkat akhir di jurusan Akidah dan Filsafat Islam UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan video kali ini, saya akan review jurnal terkait tentang konsep gender dalam Islam. Review ini merupakan tugas dari mata kuliah Agama dan Gender, yang ini adalah tugas UAS. Nah, setelah saya searching, saya menemukan beberapa dan saya milih satu yang menurut saya relevan dengan mata kuliah yang sedang dipelajari, dengan mata kuliah ini maksudnya. Nah, saya menemukan artikel jurnal yang berjudul Kajian tentang Gender Perspektif Islam dalam kurung studi analisis tentang posisi laki-laki dan perempuan. Nah, artikel ini ditulis oleh Desi Asmaret, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah. Di dalam artikel ini, penulis menggunakan metode library research atau penelitian kepustakaan. Nah, ada beberapa poin yang dibahas di dalam artikel ini. Pertama, yang penulis soroti yaitu tentang pengertian gender, yang kedua tentang penciptaan dan status perempuan dan laki-laki di dalam Al-Quran, ketiga persamaan antara laki-laki dan perempuan, yang keempat dan terakhir kesetaraan dan keragaman kodrat perempuan dan laki-laki. Nah, untuk yang pertama, untuk pengertian gender, ya sebetulnya kita mungkin yang bergelut di dalam mata kuliah ini, yang mengikuti mata kuliah ini dari awal sampai akhir, sampai kemarin maksudnya, mungkin tak asing lagi dengan pengertian gender. Di sini juga penulis menyampaikan bahwa gender itu berasal dari bahasa Inggris yang artinya jenis kelamin. Seperti yang kita tahu bahwa jenis kelamin itu terdiri ada dua. Pertama jenis kelamin biologis, yang kedua jenis kelamin sosiologis. Jenis kelamin biologis itu berkaitan dengan seks, bahwa laki-laki itu berpenis, perempuan bervagina. Nah, karenanya laki-laki berpenis, maka diidentikan dengan gagah, berani, terus kemudian jago perang dan seterusnya. Sementara perempuan karena dia bervagina, terus kemudian dia bisa mengandung, kemudian melahirkan dan menyusui, karenanya diidentikan dengan perempuan itu lemah, lembut, gemulai gitu, saling suka menyayangi, mengayomi dan seterusnya. Nah, pemberian identitas laki-laki kuat, perempuan lemah adalah sebentuk jenis kelamin sosiologis. Nah, di dalam gender dibahas itu. Selanjutnya, perempuan dalam masyarakat jahiliyah. Jadi di dalam artikel ini dapat dilihat menurut saya dia penulis menggunakan pendekatan historis. Jadi dia menarik dulu nih posisi perempuan pada zaman jahiliyah itu seperti apa, dan dia membahas bahwa posisi perempuan pada zaman jahiliyah itu tak memiliki hak istimewa di dalam struktur masyarakat ataupun keluarga. Jadi perempuan itu dianggap hina dan semacamnya. Menurut penulis, hal itu terjadi karena adanya persaingan militer di Mesopotamia. Jadi karena adanya bangsa asing, maka terjadi persaingan militer, dan militer itu dikuasai oleh kaum laki-laki, sehingga laki-laki mempunyai otoritas tinggi terhadap kaum perempuan, dan hal itu dilegalkan di dalam Undang-Undang Hammurabi pada waktu itu. Nah, sekilas seperti itu pada zaman jahiliyah, posisi perempuan di dalam struktur masyarakat zaman dahulu pra-Islam. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana penciptaan dan status perempuan serta laki-laki di dalam Al-Quran. Jadi sebetulnya di dalam Al-Quran menurut penulis bahwa laki-laki dan perempuan itu mempunyai posisi yang setara gitu. Meskipun penciptaan perempuan dari tulang rusuk laki-laki, tapi pada posisinya perempuan dan laki-laki setara. Karenanya setara, maka dia dipasang-pasangkan oleh Allah. Laki-laki berpasangan dengan perempuan, perempuan begitu pun berpasangan dengan laki-laki. Nah, hal itu tertuang dalam surat An-Nisa ayat 1 yang dikutip penulis. Kemudian ada persamaan antara laki-laki dan perempuan di hadapan Allah. Persamaannya apa? Persamaannya sama-sama hamba di hadapan Allah. Keduanya sama-sama hamba, baik laki-laki maupun perempuan sama-sama hamba di hadapan Allah. Karena dia sama-sama hamba, maka dia tak dibolehkan untuk saling mendominasi atau saling menguasai satu sama lain. Nah, kedua, tentang kesamaan amal perbuatan di hadapan Allah. Jadi
seperti dalam Al-Quran kan yang membedakan antara manusia itu baik laki-laki maupun perempuan, baik anak-anak ataupun udah dewasa atau sudah tua dan yang lainnya, yang membedakan itu apa? Amal ibadah dan perbuatannya gitu. Jadi sama-sama di hadapan Allah, yang membedakan cuman itu gitu. Nggak ada yang beda. Nah, terus kemudian kesamaan dan keragaman kodrat. Jadi manusia pada dasarnya baik laki-laki maupun perempuan sama-sama punya otonomi bagi dirinya, otonomi ketubuhannya, sehingga dia bebas bertindak berdasarkan apa yang dia pilih. Tak disahkan orang untuk melakukan tindakan atas dasar dorongan dan paksaan dari orang lain. Jadi semua orang, semua manusia bebas melakukan tindakannya berdasarkan kebebasannya. Nah, itu adalah poin yang dibahas di dalam artikel itu. Selanjutnya, bagaimana posisi saya ketika berhadapan dengan tulisan itu? Kurang lebih saya setuju dengan apa yang disampaikan di dalam artikel itu, karena pada dasarnya menurut Rome di dalam teori psikologi eksistensialnya ada beberapa relasi antara manusia. Pertama, relasi manusia dengan alam, kedua relasi manusia dengan manusia lain, ketiga relasi manusia dengan sesuatu yang melampaui, dengan sesuatu yang transenden gitu, baik itu masa lalu, masa depan ataupun Tuhan. Dan yang ketiga adalah relasi manusia dengan dirinya. Nah, di dalam poin ini keempat relasi itu saling berkaitan gitu, saling berkaitan. Terkhusus dalam relasi antara manusia satu dengan manusia lain, karena manusia berada di dalam dunia, dan dunia itu selalu hidup bersama gitu, hidup bersama yang lain, maka bolehkan atau tak disahkan antara manusia satu dengan manusia yang lain saling mendominasi. Nah, seperti itu kurang lebih. Nah, terus bagaimana relevansinya dengan mata kuliah agama dan gender? Agama dan gender di dalam poin tertentu juga banyak membahas tentang hal ini, dan ini menjadi artikel ini menjadi salah satu poin pembahasan di dalam mata kuliah agama dan gender. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di dalam review singkat ini, semoga dapat bermanfaat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.